Dari kita kecil, kita sering mendapat nasihat, jadilah orang yang baik. Sang Buddha pun memberi kita nasihat, jadilah orang yang baik. Kalau Anda bawa catatan, Anda catat bagian pertama ini. Boleh catat dengan singkat sesuai versi Anda. Apa sih artinya orang baik? Ya. Baik itu adalah bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain atau orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Itu disebut baik. Jadi kalau saudara belajar pikiran baik, perbuatan baik, ucapan baik, kriteria baik itu 4 hal ini. Baik bagi kita, bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Terus, apa yang disebut perbuatan buruk? Buruk itu adalah yang merugikan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Dan / atau, seperti bahasa hukumnya. Dulu saya cuma bilang dan orang lain atau dan makhluk lain. Pas saya ngajar di Bali saya diprotes. Bante harus dan atau. Dia orang hukum. Ya saya ikut aja ya daripada saya dihukum ya. Jadi yang buruk itu adalah yang merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Ya. Pakai dan juga benar. Karena begitu Anda merugikan makhluk lain, Anda sendiri dirugikan. Karena dunia ini ada hukum karma. Betul ya? Baik. Tahu enggak betapa luar biasa kalimat yang baru saudara-saudari catat? Kalau saudara-saudari hanya hafal itu dan Anda tidak mengenal 5 sila pun, Anda tidak akan pernah bisa melanggar 5 sila. Betul ya? Ada barang orang yang ingin kita ambil. Ada yang dirugikan? Ada, stop. Nggak usah mikir adina, dana, weramani. Enggak. Ada yang dirugikan, saya stop. Musawada weramani, sila keempat. Sila keempat itu sebenarnya komplit. Bukan hanya tidak berbohong, tidak berkata kasar yang sampai menyakiti hati orang, tidak mengadu domba, kemudian tidak memfitnah atau berbohong. Yang keempat, tidak gosip yang buruk. Katakanlah Anda nggak hafal 4 ini, ya. Dulu Bante cerita apa ya waktu di Chan Forest itu loh, musawada 4 itu apa? Lupa. Setidaknya Anda ingat. Ketika Anda ingin berucap, kalau ada makhluk lain atau orang lain dirugikan, stop. Begitu ya? Anda selesai dengan 4 musyawadah ini. Saudara-saudari, Anda hanya tahu ini saja pun Anda tidak akan melanggar 5 sila. Apalagi kalau paham 5 sila, menjadi sangat komplit. Oleh karena itu, jangan terjebak bahwa baik itu kan tergantung tempat. Baik di sini belum tentu baik di sana. Ngerti maksudnya ya? Tidak, secara dharma, baik itu universal. Disebut baik karena saudara-saudari melakukan perbuatan, ucapan, pikiran yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Itu landasan pertama. Next. Hari kita belajar benar-benar sangat banyak poin. Karena saya tidak tahu kapan lagi saya ketemu Anda-Anda. Tapi kalau saya mengajar di wihara itu saya pasti balik. Ya, saya diundang ke Palembang. Ya, tahun depan saya datang lagi. Saya diundang ke Makassar, setahun sekali saya datang. Kalau Prasmul, tahun depan atau 2 tahun lagi saya datang, komposisi orangnya mungkin sudah berubah. Jadi saya akan berikan semua intisari, esensi-esensi. Nomor 2. Menjadi bijaksana adalah orang yang paham hukum kama wipaka. Kalau Anda paham hukum kama wipaka, sangatlah dahsyat. Apa sebenarnya hukum kama wipaka? Nah, ini kita hafal ya. Sebenarnya Sang Buddha memberi definisi hukum kama wipaka itu adalah perbuatan baik berbuah kebahagiaan. Perbuatan buruk, perbuatan jahat berbuah penderitaan. Itu definisi hukum kama. Perbuatan baik berbuah kebahagiaan. Perbuatan jahat berbuah penderitaan. Hanya karena
efeknya tidak langsung muncul. Itulah yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang bodoh. Kata bodoh ini digunakan Sang Buddha untuk orang yang tidak bijaksana. Kedengarannya kasar, tapi beliau di dalam sutta selalu menggunakan kata orang bodoh. Ya. Hari ini dia mencuri. Dia baru kerja di satu kantor, perusahaan dia baru masuk 2-3 bulan. Dia melihat, banyak sekali kesempatan yang bisa saya ambil barangnya. Ya, kertas HVS nggak pernah dihitung di sini, ya, pen nggak pernah dihitung, kopi saset juga nggak pernah dihitung. Lalu dia mulai ngambil cicil-cicil. Mau buka toko kelontong ya. Lama-lama dia belajar lebih lagi. Ternyata di kantor saya bagian ini pencatatan keuangannya kurang bagus. Ini celah untuk saya. Ya, awalnya dia hanya belajar ngambil kertas HVS, lama-lama nambah. Ada penderitaan? Tidak ada. Happy-happy aja, betul ya? Dia dapat HVS, dapat pen, dapat kopi saset free, Rinso dia bawa pulang, Sunlight dia bawa pulang ya. Bawa botol kosong dia ya. Jadi kalau ke kamar mandi dia isi. Wah, selamat, nggak usah beli sabun ya, gitu ya. Permasalahannya adalah orang yang tidak bijaksana selalu menakar sesuatu secara singkat, short term. Semua orang yang tidak bijaksana itu berpikir singkat. Ya, berpikir singkat. Contohnya apa? Penjudi. Kenapa penjudi tidak pernah bisa berhenti berjudi? Karena dia ingin kaya dalam waktu singkat. Betul ya? Padahal kalau Anda ingin berjuang ngembangin satu bisnis, ini anak Prasmul banyak sekali yang ngambil bisnis. It takes time. Betul ya? Ngembangin satu bisnis itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Emang kenapa kalau 10 tahun? Saat ini Anda berumur 20 tahun. Anda bekerja keras 10 tahun. Di umur 30 Anda financial freedom. Nggak usah mikirin uang lagi. Worth it nggak? Worth it. 10 tahun itu nggak panjang. 15 tahun pun nggak panjang. 15 tahun Anda masih umur 35. Anda masih begitu fit. Anda mau ikut maraton London boleh. Half marathon. Anda mau climbing ke Bergen di Bergen gimana? Norway. Anda bisa pergi ke Bergen. Ada 7 gunung di sana. Naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Up to you. Anda sudah rich, Anda masih sehat, umur 35. Worth it? Worth it. 15 years, 15 tahun itu tidak lama. 10 tahun itu tidak lama. Tapi apa yang dipikirkan penjudi? Dia mau kaya minggu depan. Dia mau kaya bulan depan. Betul ya? Semakin bijaksana seseorang, dia melihat semakin jauh. Oleh karena itu semua orang bijaksana itu sabar. Nanti kita akan belajar sabar. Ya. Hari ini saudara, banyak sekali ilmu yang harus dikembangkan. Baik. Kita cerita hukum karma tadi. Sampai di mana? Kepotong? Kama Wipaka, betul. Ya. Baik. Sampai ke pencuri HVS. Kan belum selesai hidupnya ya. Lama-lama dia berpikir orang tidak tahu. Tapi kejahatan itu kalau dilakukan berulang-ulang itu kecium. Ya. Kecium itu nggak ada bukti, betul ya? Tapi kecium. Satu ketika ngobrol. HVS kok cepat sekali habis ya? Kamu seminggu pakai berapa? Saya nggak pakai. Kamu pakai berapa? Saya pakai yang kantor sebelah. Dan di sini saya nggak pernah pakai. Setelah semuanya berembuk, nggak ada yang pakai. Tapi habis berselat-selat. Ketahuan? Ketahuan. Ada bukti? Tidak ada bukti. Tapi semua dari kita yang di sini itu takut sama dia. Betul? Betul ya? One day, 3-4 tahun kemudian. Ini jadi supervisor di Aceh, jadi supervisor di Makassar, jadi manajer di Jakarta. Keingat dia. Ada yang mau rekrut? Nggak ada. Anda punya bukti nggak dia curi HVS? Dia curi kopi dan sebagainya. Anda tidak punya bukti. Tapi kecium. Kecium saja dia sudah rugi. Walaupun dia ruginya 5 tahun yang akan datang. Betul? Itu hukum Kama Wipaka. Saat ini dia menikmati hasil curian. Ruginya kapan? 5 tahun yang akan datang. Ruginya besar sekali. Betul ya? Harusnya dia punya potensi jadi manajer. Ini anak cerdas banget. Nggak ada yang mau rekrut. Nggak ada yang mau kerjasama. Sehalus itulah hukum Kama. Nggak bisa diceritain sama orang yang tidak mau berpikir. Betul ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Begitu ya? Baik.
Orang yang paham hukum Kamawipaka, berpikir long term, hidup Anda akan sangat bahagia. Walaupun Anda harus belajar sabar. Kita masuk ke poin ketiga, tapi saya ingin bahas dulu. Hukum Kamawipaka artinya memahami bahwa berbuat kebaikan berbuah kebahagiaan, berbuat keburukan kejahatan berbuah penderitaan. If you give happiness, then happiness will return to you. Begitu ya? If you give happiness, then happiness will return to you. Kalau hasilnya tidak datang hari ini, Anda bersabar. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini janji saya semalam ya. Kisah kucing. Masih ingat ya? Oh, ini seru banget nih kisah kucing ya. Minum dulu ya. Anda bawa minum dah. Yang belum punya asuransi, beli asuransi. Asuransi itu berharga. Saya ikut jadi jualan ya. Masuk Allianz ya. Ini direkam loh ya. Nanti Allianz endorse saya. Ya, saya punya polis Allianz, umat yang berdana. Setiap bulan umat yang berdana sudah beberapa tahun. Ya, anumodana untuk umat tersebut. Saudara-saudari tidak kenal tidak apa-apa. Ya, poin selanjutnya kita cerita kisah kucing. Ini adalah kisah Zen Buddhism di Jepang. Kalau kita cerita kisah Zen, maka tidak perlu ditanya kisah ini beneran atau enggak. Karena kisah Zen itu kadang-kadang fiksi, hanya dibuat belaka, tapi untuk mengajarkan kebijaksanaan. Tapi saya senang banget kisah Zen. Kenapa saya senang? Karena guru-guru di dalam Zen Buddhism begitu jujur. Dia ngomong ke muridnya bahwa cerita ini tidak benar. Ngerti maksudnya ya? Jadi saya senang sekali mereka membuat cerita fiksi, tapi mereka ngasih tahu kalau ini fiksi. Itulah style dari Zen Buddhism. Satu ketika ada seorang guru kepala wihara, sudah sepuh, sudah berumur, dan beliau senang bermeditasi. Kalau saudara-saudari datang ke wihara, ini adalah keadaan wihara ketika ada program. Program berapa hari? 3. Selesai program Anda pulang, wihara itu selalu sepi. Ya, jadi Anda tidak pernah merasakan sebenarnya suasana wihara untuk kami para biku itu sepi banget. Kalau Anda datang ke wihara pun hanya minggu, betul? Di atas jam 1 sudah pulang. Yang kami rasakan Senin sampai Jumat sepi, tidak ada orang. Ya. Lalu guru ini senang sekali bermeditasi. Tapi setiap kali dia bermeditasi, dia diganggu oleh seekor kucing. Ya. Karena beliau penuh meta, kucing ini lalu mengganggu. Beliau juga tidak marah, tapi meditasinya terganggu. Apa yang beliau lakukan? Beliau kepikiran, setiap kali meditasi, beliau tangkap dulu kucingnya, beliau ikat di tiang. Nanti selesai meditasi dilepas. Dan itu menjadi rutinitas. Jadi setiap kali beliau mau meditasi, beliau panggil muridnya. Ya. Tangkap dulu kucing. Wah, muridnya cari kucingnya di mana enggak tahu. Kalau nggak dicari nanti pas meditasi kucingnya datang. Cari. Setelah dapat diikat di tiang. Nah, kita meditasi. Berjalan seperti itu untuk waktu yang lama. Setahun berlalu, 2, 3, 5 tahun berlalu, 7 tahun berlalu, 10 tahun berlalu. Gurunya sudah tua, meninggal. Kucing juga ikut tua, betul ya? Meninggal. Setelah guru dan kucing tersebut meninggal, kegiatan meditasi di wihara tetap jalan. Kalau sudah jadwalnya, ya murid-murid berkumpul untuk meditasi. Tapi tiba-tiba ketika mereka bermeditasi, ada seniornya berpikir, ada yang kurang, belum nangkap kucing. Betul ya? Karena sudah dilakukan 10 tahun. Mereka juga nggak pernah paham, apalagi murid-murid baru itu nggak paham. Pokoknya guru mengatakan apa? Sebelum meditasi harus tangkap kucing. Itu adalah perintah, betul ya? Itu adalah perintah. Sebelum meditasi harus nangkap kucing. Jadi ada yang kurang. Ini tradisi sang guru.
Kita tidak boleh tidak melakukan apa yang sudah dipesan oleh sang guru. Akhirnya bagaimana? Di wihara sudah nggak ada kucing. Pergi ke pasar nangkap kucing yang di pasar itu. Ya, diikat di tiang. Ya, itu adalah kisah kucing. Pertanyaan saya, bijaksanakah demikian? Tidak bijaksana. Tapi tahukah Anda, mungkin Anda pun melakukan beberapa hal seperti halnya kucing itu. Ya. Banyak sekali ritual yang kita lakukan, saudara-saudari juga nggak pernah nanya toh. Ini manfaatnya apa? Ini tujuannya apa? Gitu. Ya, kadang-kadang kita juga jadi penangkap kucing itu tanpa disadari. Ya. Oleh karena itu, tapi saya tidak bahas apa saja, nanti menjadi terlalu luas. Tapi saudara-saudari harus pintar sendiri. Ya, misalkan, ada pertanyaan apa? Contohnya makan sapi. Ah, itu terserah masing-masing. Ada orang alergi sapi yang tidak makan sapi, alergi ayam yang tidak makan ayam. Ya, tapi banyak ya. Anda renungkan sendiri. Apa yang Anda lakukan dilarang oleh keluarga, dilarang oleh keluarga besar, tapi Anda juga nggak pernah nanya kenapa. Ya. Dan Anda sebenarnya boleh untuk bertanya, ini kenapa ya? Ini tujuannya apa? Secara dharma, kalau tujuannya baik, kita lakukan. Ya, tapi kalau tujuannya tidak baik, kita bisa ubah. Contoh, di satu daerah, saya diceritain oleh Bante Panya, saya nggak pernah ke daerah itu. Kalau ada orang yang meninggal, dikuburnya harus dengan ayam hidup. Kuburnya bareng sama ayam hidup. Secara dharma itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Tapi mereka tidak berani tidak melakukan. Takut kualat. Karena sudah dilakukan bergenerasi-generasi. Biarpun Buddhis, ya sudah. Cari ayam, kubur. Tapi satu ketika mereka minta nasihat ke Bante Panya. Bante Panya bilang apa? Ya sudah, kubur ayam panggang saja. Cari ayam panggang, kubur sama ayam panggang. Dia sedikit lega ya. Nggak tahu kalau malamnya dicari nggak dia ya. Mana ayamku gitu ya. Tapi enggak, semuanya aman, semua berjalan lancar. Kadang-kadang ada beberapa hal ya yang diturun temurun. Anda harus tahu ini kenapa sih dilakukan. Ini kenapa sih dilakukan. Kalau membawa kerugian, maka Anda harus berpikir bahwa mungkin itu sudah tidak saatnya dilakukan. Kalau membawa kerugian. Kalau tidak membawa kerugian, Anda boleh saja mengikuti ya untuk menyenangkan hati para tetua. Ngerti maksudnya ya? Ya. Dulu saya paham bahwa kalau kita sembahyang bakar emas kertas itu ya nggak sampai emas kertas itu. Saya paham. Setelah belajar Dharma saya paham. Ya, bahkan banyak guru-guru yang memberitahu itu, termasuk Master Cheng Yen di DAI TV. Nah, Seci ya, Anda nanti pulang cari di YouTube, saya tidak ceritakan lagi. Ya, awal mula kisah membakar kertas, dibuat animasi 10 menit, seru sekali. Bagaimana seorang penjual kertas menipu semua orang di desa itu. Ya, karena dia mau jual kertas, kertasnya tidak laku. Lalu, nggak mau ngasih bocoran, ya. Namanya spoiler. Nonton sendiri ya, judulnya awal mula. Sepertinya judulnya awal mula tradisi membakar kertas. Sepertinya. Yang penting itu dari channelnya DAI TV atau Seci. Ya, saya dulu mengerti kalau ya kita bakar kertas itu ya nggak sampai ke yang meninggal itu. Saya mengerti. Tapi kalau sudah berkumpul satu keluarga besar, saya ikut bakar. Betul ya? Kenapa? Untuk menyenangkan hati para keluarga. Itu cara saya. Saya jarang melawan arus. Selama tidak ada yang dirugikan, saya ikut aja. Tapi mama saya kasih tahu, mama nggak usah beli banyak-banyak, sedikit aja. Sebagai tradisi. Ya, mama saya setiap tahun juga berkurang ya, yang dia bakar berkurang. Kalau di Singapura sudah dilarang karena polusi. Baik, itu kebijaksanaan nomor 2. Nomor berapa? Nomor 3 ya. Banyak sekali kebijaksanaan seperti itu yang perlu nanti Anda renungkan sendiri. Orang zaman dulu tidak berani gunting kuku kalau malam. Ada yang di sini tidak berani gunting kuku kalau malam? Nah, kalau ada mungkin nggak ngaku ya. Katanya kalau gunting kuku waktu malam nanti kita mau digigit siluman. Ya, saya kecil diceritain itu. Silumannya datang makan kita. Pas dia menggigit tulang kita itu suaranya mirip dengan suara gunting kuku. Jadi keluarga kita nggak tahu kalau kita lagi dimakan.
Saya diceritain itu waktu SD kelas 4. Sejak itu nggak berani gunting kuku kalau malam. Takut silumannya keluar, begitu ya. Tapi sebenarnya kenapa? Mungkin zaman dulu itu masih pakai lampu teplok. Jadi gelap. Kalau Anda gunting kuku di gelap-gelapan nanti luka. Termasuk juga kalau malam tidak boleh menjahit, betul ya? Ya, kalau menjahit bisa begini, bisa begitu. Dulu gelap ya, dan jarum itu juga perlu dibeli. Kalau jatuh nanti bisa hilang. Kalau saudara berpikir bahwa oh kalau malam-malam menjahit pamali nanti bisa sial, itu di China konstruksi pakaian 24 jam. Betul ya? Konstruksi pakaian pabrik jalan 24 jam. Kalau perusahaannya ordernya banyak sekali, kerja sampai lembur sampai malam. Ya mereka juga tidak siap ya. Baik. Nah, selanjutnya jam berapa ini? 9.40. Ini sangat baik konsentrasinya. Jadi Anda sudah belajar apa ini? Anda sudah jadi orang baik, ngerti hukum kama wipaka dan kisah penangkap kucing. Selanjutnya ini kisah yang sangat sering saya ceritakan, tapi baik. Di Thailand ada seorang bante sudah sangat tua, namanya Bante Payutto. Ini bante sangat luar biasa. Saat ini beliau adalah 9 biku tertinggi di Thailand. Di Thailand itu ada 300.000 biku. Ya, jadi kalau menjadi salah satu dari 9 biku tertinggi di Thailand itu bukanlah hal yang mudah, karena jumlahnya 300.000. Dan itu dipilih oleh sangga dan kerajaan. Diberi gelar disebut Somdet. Somdet hanya ada 10. Sangga raja 1, lalu Somdet yang lain 9. Beliau satu di antara 10 ini. Dulu cuma 9. Sekarang ditambahin 1 karena raja ke-10, jadi dia pengen nomornya 10. Nah, di antara para Somdet yang 10 ini, beliau adalah Somdet yang paling pintar. Jadi kalau saudara-saudari mau ke Thailand cari biku paling cendekia se-Thailand, nama beliau adalah Bante Payutto. Dan saat ini beliau masih hidup. Kalau dulu ada bante namanya Buddha Dasa, tapi sudah meninggal. Cendekia level dunia, sampai diberi gelar oleh UNESCO. Ini sekarang Bante Payutto. Luar biasanya beliau adalah di Thailand itu ada ujian bahasa Pali yang sulitnya minta ampun. Ya. Biasanya mereka yang sudah umur 20-an pun hanya mau lulus Pali 3 saja bisa menghabiskan waktu 5-7 tahun. Kalau sangat rajin mungkin 3 tahun. Ya, tapi umumnya 5-7 tahun. Pali level 3. Pali semuanya ada level, ada 9 level. Biku yang pintar dan rajin yang pernah saya temui umumnya lulus dalam 15 tahun. Ini yang pintar dan rajin umumnya sekitar 15 tahun. Tapi yang extraordinary, super jenius, super rajin, ada yang 9 tahun pas. 1 tahun 1 level. Dan Bante Payutto ini sekarang umur 80. Beliau mencapai Pali 9, konsennya, Pali 9 sebelum umur 19 tahun. Ya, tidak tahu umur berapa. Tapi sebelum umur 19 tahun. Mungkin dia belajarnya start umur 12 mungkin. Dan loncat. Kalau pinter, yang pertama boleh loncat. Ya, berarti dia harus ujian umur 11 tahun. Yang pertama boleh loncat 1 kelas, jadi langsung Pali 2. Totalnya 8 tahun. Setiap tahun harus lulus. 11 tambah 8, 19. Berarti kalau dia tidak umur 11 tahun mulai ujian, adalah umur 10 tahun. Lebih muda lagi mungkin umur 9 tahun. Lalu selesai Pali 9 itu, umur 20 tahun beliau ditabis langsung disponsori oleh raja. Lalu penabisannya di Grand Palace. Kalau yang pernah jalan-jalan ke Thailand tahu Grand Palace, Wat Phra Kaew ya. Nah, lalu beliau selesai dari itu beliau ambil studi akademik dan beliau mencapai level S3 di umur 25 tahun atau 24 tahun.
tapi beliau sudah kuliah sejak umur, sambil belajar Pali beliau sudah kuliah. Saya nggak ngerti lagi beliau itu serajin apa dan otaknya terbuat dari apa. Karena ketika beliau belajar bahasa Pali beliau sudah mulai kuliah juga S1. Oh tidak. Ah ya mungkin iya. Kalau zaman sekarang Pali 9 itu dianggap S1. Jadi para biku bisa langsung ambil S2 kalau dia sudah Pali 9. Saya tidak tahu kalau 50-60 tahun yang lalu. Intinya beliau Pali 9 dan S3 di umur lebih kurang 25 tahun. Tapi beliau dari kecil sakit-sakitan. Kecil saja beliau sudah operasi beberapa kali. Badannya itu sering sekali sakit. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan, ini dihafal ya. Barang siapa melihat duka, ia melihat dhamma. Barang siapa melihat duka, ia melihat dhamma. Saudara-saudari nanti kalau sudah pulang dari sini, ada yang mungkin tidak pernah ke wihara lagi. Tapi tiba-tiba satu ketika Anda punya problem. Ingatnya siapa? Wihara. Betul ya? Ada orang yang tidak pernah ke wihara. Kemudian terkena masalah sangat besar. Datang ke wihara. Kenapa? Ya tidak mengherankan. Karena barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Bahkan saya pernah didatangi seniman level internasional. Karena saya kan tinggalnya di Jogja, Magelang. Malam-malam datang seorang seniman, dia cerita, ya Pak, saya seniman, lukisan saya sampai ke luar negeri. Bahkan setelah dia pulang, saya cek di Google, dia adalah seniman Indonesia yang mendapatkan International Award. Sayangnya saya lupa namanya, ya. Tapi karena ini direkam ya saya nggak sebut namanya juga baik. Tapi saya beneran lupa namanya. Jam 8 malam datang ke Wihara Mandut. Ceritanya apa? Mau bunuh diri. Sudah pergi ke gereja mencari, dia Kristen ya, ke gereja, kemana-mana tempat ibadah. Tapi rasanya bagi dia belum menemukan solusi. Terus dia coba-coba datang ke wihara. Jadi saya kadang berpikir tidak hanya umat Buddha, ya, bahkan umat agama lain pun ketika melihat duka, ia mencari dhamma. Betul? Ia mencari dhamma. Datang ke wihara. Kemudian saya memberi nasihat cukup panjang, saya sudah lupa apa yang saya ceritakan. Kemudian saya kasih buku Acan Bram, Hidup Senang Mati Tenang. Kemudian bapak itu bilang, saya kasih tahu, saya dipanggil Bante ya. Kalau saya nggak ngasih tahu nanti dia panggil saya Pak Biksu terus. Bante begitu. Lalu dia bilang, Bante boleh enggak seminggu saya datang ke sini 2 kali ikut meditasi? Silahkan Pak, kapan aja datang boleh, silahkan. Nah, pokoknya saya meditasi aja ikut di belakang, tidak ada kelas spesial, ya. Tapi silahkan duduk di belakang saya. Lalu dia datang seminggu sekali, kalau tidak salah hari Rabu. Saya meditasi, saya chanting, duduk di belakang. Dan tidak ada cerita dia bunuh diri. Karena kalau dia bunuh diri pasti masuk berita. Kan dia seniman nasional, betul ya? Tidak ada berita. Ya, barang siapa melihat duka, ia melihat dhamma. Nah, karena dari muda beliau sudah sakit-sakitan, beliau menjadi biku sangat cendekia, tetapi sangat dekat dengan dhamma. Karena beliau sakit-sakitan. Nah, sekarang beliau sudah umur 80. Saya pernah mendengar ceramah beliau dan ada satu ajaran yang saya ambil sangat sederhana, tapi saya ingin saudara-saudari bawa pulang ilmu ini. Sangat sederhana. Beliau mengajarkan sebagai umat Buddha kita perlu praktik seperti ini. Mi ko di, mai mi ko dai. Ya. Mi ko di, mai mi ko dai. Hafal ya. Mi artinya punya. Ko artinya juga. Di artinya baik. Mi ko di, kalau ada baik. Betul ya? Mai mi tidak ada. Ko juga. Dai boleh. Mai mi ko dai, kalau tidak ada juga boleh. Mi ko di, mai mi ko dai. Mi ko di,
maini kodai. Kalau ada baik, kalau nggak ada juga boleh. Lebih gampang lagi, kalau ada baik, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau saudara-saudari benar-benar bisa praktek ini untuk beberapa hal dalam hidup Anda, penderitaan Anda akan langsung berkurang. Ya. Contoh, setelah ini kita break ya. Supaya tidak terlalu ngantuk, kita break 5 menit setelah ini. Baru kita lanjut ke poin selanjutnya. Contoh, saudara punya kebiasaan. Kalau Sabtu harus makan di restoran. Ya, itu kebiasaannya. Udah janjian sama pacar, sama teman, misalkan begitu ya. Pokoknya sudah janjian. Nah, kau cai leo ya. Pacar kadang-kadang bisa laki-laki juga ya. Ya, udah janjian sama pacar, sama teman. Pokoknya kalau Sabtu saya mau keluar healing, kata begitu ya. Nggak mau makan di rumah, nggak mau. Itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi satu ketika namanya orang kan bisa sibuk, betul ya? Namanya orang kadang-kadang hari Sabtu pun bisa dipaksa lembur sama bos dan sebagainya. Kadang-kadang kalau jualan sendiri, order banyak sekali, harus diselesain. Kita nggak pernah bisa tahu, orang bisa berhalangan. Tapi kalau saudara tidak pernah mau mengalah dengan keinginan, maka satu hari itu menjadi bad day. Satu hari itu menjadi bad day, ketarik sampai besok. Anda bekerja 5 hari, dan Anda mengharapkan weekend Sabtu Minggu sebagai happy time, betul? Tapi siapa yang merusak happy time itu? Anda sendiri, kalau Anda tidak wise. Tapi ini sulit sekali. Ini sulit sekali. Tapi saya minta saudara-saudari, paksakan diri Anda untuk menjadi dewasa. Karena sama aja, Anda nggak mau dewasa sekarang, nanti umur 40 juga Anda dewasa. Dewasa cara berpikirnya. Tapi kenapa umur 40? Setelah banyak kejadian. Setelah Anda paham bahwa hidup ini tidak bisa saya paksakan. Betul ya? Tapi untuk apa harus menunggu umur 40? Dan Anda menderita beberapa kali atau banyak kali dari umur 20-an sampai 40. Kenapa Anda tidak mau menjadi mature sekarang? Paksain diri Anda untuk tidak selalu memaksakan keinginan. Lalu satu ketika hari Sabtu, entah pacarnya, entah temannya cancel. Dia beneran tidak bisa. Tolonglah, saya udah kerja Senin sampai Sabtu, cuma makan di luar aja kamu nggak bisa. Begitu ya? Kamu tega sekali, misalkan begitu ya. Tapi apapun yang kita katakan, dia memang nggak bisa. Anda hanya punya 2 pilihan. Ini problem, betul? Problem ya? Anda hanya punya 2 pilihan. Menjadi menderita atau menjadi bijaksana. You only have 2 choices. 2 choices. Tidak ada yang lain. Anda boleh memilih menjadi menderita atau menjadi bijaksana. Kalau Anda memilih menjadi menderita, silahkan Anda marah. Anda punya bad Saturday, Sabtu yang buruk. Besoknya masih bad, Anda punya bad Sunday. Lebih buruknya Seninnya masih kesal, Anda punya bad Monday. Ada orang yang marah seminggu, you have the bad whole week. Ya, ada orang tidak bijaksana sekali. Sedikit diganggu, cancelnya hari Sabtu, marah 2 bulan. Betul? Real. Walaupun contoh saya fiksi, tapi di luar sana ada orang yang begitu. Kalau marahnya lama banget, 2 bulan. Betul ya? Kalau keseringan bagaimana? Hah? Gak ada temen. Atau kalau keseringan apa? Putus. Siapa yang tahan? Betul ya? Ya, kalau masih awal-awal, masih semangat ya, gosok dada. Keseringan, bubar. Siapa yang merugikan diri sendiri? Diri sendiri. Yang tidak wise itu. Marah itu wajar. Semua orang yang belum mencapai arahat bisa marah. Begitu ya? Nanti kita masuk ke kemarahan. Sangat menarik. Tapi hari ini saya ingin saudara-saudari mulailah masukkan mindset ini. Mikodi, my mikodai. Mikodi, my mikodai. Sabtu nggak bisa, kita paksain. Kita juga jangan pasrah. Beneran kamu nggak bisa. Yakin, jangan gitulah. Sabtu ini berharga. Nggak harus pacar ya, teman juga boleh ya. Nah, kamu kok gitu?
Sorry ya, saya beneran nggak bisa. Just be wise. Be wise. Oke, keluarnya besok aja. Traktir saya yang enak ya. Itu, just be wise. Orang akan menjawab apa? Oke. Betul ya? Anda tunda sebentar. Sudah, cari teman yang lain hari ini. Ya. Jangan pacar yang lain ya. Teman yang lain gitu. Hang out sama teman yang lain dulu. Besok Anda minta apa aja dibeliin. Betul? Ya, sabar sedikit. Besok dia juga sibuk. No problem. Oke, minggu depannya kamu usahakan ya, bawa saya ke rumah makan ini ya. Rumah makan favorit. Dibawa? Dibawa. Win-win solution. Minggu depan Anda akan disayang, Anda akan dibaiki. Betul ya? Dan Anda akan dilihat sebagai orang yang sangat berkualitas. Anda pasti dipuji-puji dalam hatinya. Betul ya? Ini teman saya wise banget. Dan Anda akan dibangga-banggain. Kalau case-nya pacar, satu ketika dia ngumpul-ngumpul, curhat, pacar saya begini, 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 begini. Apa yang akan dia katakan? Pacar saya nggak begitu. Dia bijaksana sekali. Beneran? Iya. Saya kalau sibuk ya saya kasih tahu sibuk, tapi kasih proof saya beneran sibuk. Dia nggak marah. Dia paling neken-neken saya sebentar, saya memang nggak bisa. Dia nggak apa-apa. Kok bisa? Ya dia dengar ceramah Bante Agijato, misalkan ya. Harus ada iklan sedikit ya. Kan itu branding ya. Siapa yang branding angkat tangan? Nah ini ya. Nah, kadang-kadang harus branding sedikit ya. Ya. You only have two choice. Be suffer or be wise. Pilihan ada di tangan Anda. Saya pilih be wise. Cukup sulit di awal, lama-lama terbiasa. Ya. Cukup sulit di awal, lama-lama terbiasa.